Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi. Solawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah kepada Allah, karena masih memberikan tarbiyahnya kepada kita semua. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar pendapat Anda. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran, pertanyaan, atau pengalaman Anda di kolom komentar. Ingatlah, komentar Anda sangat berarti bagi saya pribadi, karena tidak hanya membantu saya memahami apa yang Anda sukai, tetapi juga memungkinkan saya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan konten berikutnya agar lebih sesuai dengan keinginan Anda. Jadi, jangan ragu untuk berkomentar. Sebagai manusia, perbuatan yang dilakukan wanita tidak luput dari dosa. Oleh sebab itu, mengapa setiap wanita harus berhati-hati agar tak terjebak dalam perbuatan dosa? Pasalnya, ada beberapa dosa yang mungkin tak disadari telah dilakukan seorang wanita. Imam Al-Ghazali membagi dosa menjadi dua macam, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pandangan Al-Ghazali ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Dosa besar akan disiksa dengan siksaan neraka yang lebih berat di akhirat nanti, sedangkan dosa kecil hukumannya lebih ringan. Tetapi, jika berulang kali dilakukan, dosa kecil akan bertumpuk menjadi dosa besar juga. Itulah alasan betapa pentingnya memahami apa saja yang termasuk perbuatan dosa. Dengan mengenalinya, setiap muslimah dapat menjaga diri untuk menjauhi segala perbuatan dan perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat, berikut adalah dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikutip dari buku Dosa-dosa Khas Wanita yang paling dimurkai Allah. 1. Syirik. Syirik merupakan dosa yang amat besar dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik berasal dari kata syarika yusyriku syirkan yang berarti bersekutu. Syirik adalah menyamakan atau menyekutukan Allah, baik secara langsung maupun tidak, dengan nyata ataupun terselubung. Bila meyakini bahwa ada makhluk yang setingkat dengan Allah, itu berarti Anda telah berbuat syirik. Allah sangat membenci orang-orang syirik, seperti yang dijelaskan dalam surat Luqman ayat 13. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." 2. Murtad. Murtad berasal dari bahasa Arab yaitu rodda yarudu, yang bermakna kembali. Maksudnya adalah orang yang keluar dari agama Islam dalam bentuk perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan keyakinan hati. Murtad berbeda dengan kafir. Seorang kafir belum pernah memeluk agama Islam, sedangkan murtad pernah memeluk Islam sebagai keyakinannya. Ganjaran bagi orang yang murtad adalah dihapuskannya segala amal kebaikan yang pernah dikerjakan selama menjadi umat Islam. 3. Bepergian tanpa izin suami. Seorang wanita akan menjadi tanggung jawab suami setelah menikah, termasuk pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin. Dalam pandangan Islam, seorang istri yang melakukan perjalanan dengan niat dan tujuan yang baik, namun tidak mendapat restu dari suami, termasuk ke dalam perbuatan maksiat. Istri yang bepergian tanpa mendapat izin suami telah berdosa kepadanya. Jika mengetahui hal ini, maka wajib bagi suami untuk menegur sang istri, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 4. Mencukur alis dan bertato. Kemajuan teknologi kosmetik dan perawatan kecantikan yang semakin pesat membuat kaum hawa tergila-gila untuk memanfaatkannya.
Tak sedikit wanita yang rela mencukur dan mengganti alisnya dengan tujuan mempercantik diri. Tindakan yang mengubah ciptaan Allah ini disebut dengan tahir. Siapa yang melakukannya dipastikan akan mendapat dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengutuk wanita-wanita yang mencukur rambut wajah dan wanita-wanita yang minta dihilangkan rambut wajahnya serta wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, wanita yang bertato juga dianggap melakukan perbuatan tercela dan kedudukannya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman ini juga berlaku juga untuk orang yang membuat tatonya. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah mengutuk wanita yang menyambungkan rambut seorang wanita dan wanita yang minta disambungkan rambutnya, orang yang membuatkan tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Muslim. 5. Menyerupai laki-laki. Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan agar saling melengkapi dan menjadi penyempurna bagi masing-masing. Diciptakannya laki-laki agar menjadi penyempurna dalam kehidupan perempuan dan sebaliknya. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, di antaranya adalah cara berjalan, berbicara, berpakaian, dan berpenampilan. Perbedaan tersebut telah melekat bersifat alamiah dan fitrah. Jadi, jika ada perempuan yang berpenampilan menyerupai laki-laki, maka ini termasuk perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 golongan yang di pagi hari dimurkai Allah dan di sore hari dibenci Allah. Ada sahabat yang bertanya, siapakah mereka? Beliau menjawab, lelaki yang menyerupai diri dengan wanita dan wanita yang menyerupai diri dengan lelaki, orang berbuat serong dengan binatang, dan pelaku homoseksual. Hadis riwayat Tobroni dan Ahmad. Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah melaknat wanita yang memakai pakaian lelaki dan lelaki yang memakai pakaian wanita. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian penjelasan tentang dosa-dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang kita tonton ini menjadi pengingat dan penambah keimanan. Bila sekiranya bermanfaat bagi yang lain, mari kita share video ini kepada sanak saudara sahabat semuanya. Insya Allah menjadi jariah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada salah di kata. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.